Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu para pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mitos percintaan Sang Kuryang dengan Dayang Sumbi yang berakhir tragis. Para pemirsa, kisah mitologi yang tidak kalah menariknya adalah kisah yang berasal dari tanah Pasundan yang menceritakan tentang percintaan tokoh Sang Kuryang dengan Dayang Sumbi yang ternyata status mereka adalah anak dan ibu. Bagaimana kisahnya? Saksikan video ini sampai tuntas. Diceritakan di kahyangan ada sepasang dewa dan dewi yang berbuat kesalahan. Lalu Sang Hyang Tunggal mengutuk mereka dan menurunkannya ke bumi dalam wujud hewan. Sang dewi berubah menjadi babi hutan yang bernama Celeng Wayung Hyang atau Wayung Yang. Sedangkan sang dewa berubah menjadi anjing dengan nama Tumang. Mereka harus turun ke bumi menjalankan hukuman dan bertapa memohon pengampunan agar dapat kembali ke wujudnya semula, menjadi dewa dan dewi kembali. Pada suatu hari, Raja Sungging Perbangkara tengah pergi berburu bersama para pengawalnya. Sampai di tengah-tengah hutan, sang raja membuang air seni yang tertampung di dalam daun caring atau daun keladi hutan. Dalam versi lain disebutkan, air seni sang raja tertampung dalam batok kelapa. Celeng Wayung yang merupakan jelmaan sang dewi yang tengah bertapa sedang kehausan. Ia kemudian melihat air yang tanpa diketahuinya adalah air seni sang raja tadi. Wayung yang secara ajaib hamil dan melahirkan seorang bayi cantik. Bayi cantik itu ditemukan di tengah hutan oleh sang raja yang tidak menyadari bahwa bayi itu adalah putrinya. Bayi perempuan itu dibawa ke keraton raja dan diberi nama dengan nama Dayang Sumbi. Para pemirsa, Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang amat cantik jelita. Banyak para raja dan para pangeran ingin meminangnya, tetapi tidak ada seorang pun yang diterimanya. Dayang Sumbi merasa sangat bersedih mengetahui kenyataan bahwa para pangeran dan para raja, juga para bangsawan yang ditolaknya itu saling melakukan peperangan untuk memperebutkannya. Dia pun memohon kepada Raja Sungging Perbangkara untuk mengasingkan diri di sebuah bukit, ditemani seekor anjing jantan, yaitu si Tumang.
Ketika Dayang Sumbi asik menenun kain, tiba-tiba torak yang tengah digunakannya itu terjatuh ke bawah balai-balai. Karena Dayang Sumbi sulit untuk mengambilnya, dia pun berjanji bahwa siapapun yang mengambil torak yang terjatuh, bila dia laki-laki akan dijadikan suaminya, dan jika perempuan akan dijadikan saudarinya. Ternyata si Tumang yang mengambilkan torak dan diberikan kepada Dayang Sumbi. Karena telah berjanji, maka Dayang Sumbi pun menepati janjinya untuk menjadikan Tumang sebagai suaminya. Karena kejadian tersebut diketahui oleh raja, maka Dayang Sumbi diasingkan ke hutan dan hanya ditemani oleh Tumang. Pada malam purnama, si Tumang dapat kembali ke wujud aslinya sebagai dewa. Dayang Sumbi mengira bahwa ia tengah bermimpi ketika berjumpa dengan seseorang yang tidak lain adalah wujud asli dari si Tumang. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi hamil dan akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Ya, Sangkuriang kemudian tumbuh menjadi anak yang kuat, tumbuh menjadi anak yang tampan. Pada suatu hari, Dayang Sumbi ingin makan hati menjangan. Maka ia memerintahkan Sangkuriang ditemani oleh si Tumang untuk berburu ke hutan. Setelah sekian lama Sangkuriang berburu, tetapi tidak tampak hewan buruan seekor pun. Hingga akhirnya Sangkuriang melihat seekor babi hutan yang gemuk melarikan diri. Sangkuriang menyuruh si Tumang untuk mengejar babi hutan yang ternyata adalah Celeng Wayungyang. Karena si Tumang mengenali Celeng Wayungyang yang adalah nenek dari Sangkuriang sendiri, maka si Tumang pun tidak mau menuruti perintah itu. Karena kesalnya Sangkuriang, kemudian Sangkuriang menakut-nakuti si Tumang dengan panah. Akan tetapi secara tidak sengaja anak panahnya terlepas dan si Tumang pun terbunuh, tertusuk oleh anak panah Sangkuriang. Kemudian Sangkuriang menjadi bingung karena tidak memperoleh hewan buruan. Maka Sangkuriang pun menyembelih tubuh si Tumang dan mengambil hatinya. Oleh Sangkuriang, hati si Tumang itu diberikan kepada Dayang Sumbi, yang kemudian oleh Dayang Sumbi dimasak dan dimakannya. Setelah Dayang Sumbi mengetahui bahwa yang dimakannya adalah hati si Tumang, maka
Dayang Sumbi pun marah kepada Sang Kuryang. Kemudian Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang dengan centong atau sendok nasi yang terbuat dari tempurung kelapa hingga kepala Sang Kuryang terluka. Karena kesakitan dan ketakutan, Sang Kuryang akhirnya lari meninggalkan rumah. Dayang Sumbi yang menyesali perbuatannya berusaha mencari Sang Kuryang ke dalam hutan. Dayang Sumbi memanggil-manggil serta memohonnya agar segera pulang. Akan tetapi Sang Kuryang telah pergi jauh. Dayang Sumbi amat sedih dan memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar kelak dipertemukan kembali dengan anaknya. Untuk itu, Dayang Sumbi menjalankan topo dan laku hingga memakan tumbuh-tumbuhan dan sayuran mentah. Sang Kuryang sendiri pergi mengembara mengelilingi dunia. Sang Kuryang pergi berguru kepada banyak orang sakti. Banyak petapa-petapa sakti yang menjadi gurunya. Disitulah Sang Kuryang menimba banyak ilmu. Setelah beberapa tahun, Sang Kuryang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, yang sakti, serta gagah perkasa. Bagaimana kisah kelanjutan Sang Kuryang? Saksikan video kami selanjutnya di bagian kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.